Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini saya akan menyampaikan hasil observasi dari kegiatan Aksi Puasa Pembangunan atau APP. Dalam kegiatan ini saya mengikuti beberapa pertemuan dan di video ini saya akan merangkum 4 pertemuan, yaitu pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di pertemuan pertama, saya mengikuti pendalaman APP pertemuan pertama dengan tema umat Katolik meningkatkan persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian. Di dalam tema ini, kita diajarkan untuk memahami bahwa hidup sebagai umat Katolik tidak bisa dijalani sendiri, tetapi harus dijalani bersama-sama dalam kebersamaan dan kepedulian. Dalam kitab suci, kitab Yohanes bab 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Maknanya adalah bahwa iman tidak bisa hidup sendiri. Kita dipanggil untuk membangun kebersamaan, saling peduli, dan saling mendukung sebagai satu komunitas. Persekutuan menjadi tanda nyata bahwa kasih Kristus hidup di tengah umat. Namun, kenyataannya di dalam umat masih ada orang-orang dengan sikap kurang peduli dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang kurang terlibat dalam kegiatan lingkungan, bahkan hidup sendiri tanpa memperhatikan sesamanya. Maka, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti aktif dalam kegiatan gereja, mau bergaul dengan umat lain, serta menunjukkan kepedulian melalui tindakan-tindakan kecil seperti menyapa, membantu, dan hadir bagi sesama. Nah, di pertemuan kedua, saya mengikuti pertemuan tersebut dengan tema umat Katolik meningkatkan pewartaan dalam dialog dan kesaksian kontekstual. Nah, tema ini mengajak kita untuk tidak hanya beriman dalam hati, tetapi juga berani menunjukkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kitab suci tertulis, "Pergilah, jadikanlah semua umat muridku," yang ada tertulis di dalam kitab Matius bab 28 ayat 19. Ini berarti bahwa setiap orang beriman memiliki tanggung jawab untuk mewartakan iman, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi terutama melalui sikap dan tindakan hidup sehari-hari. Hidup kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Dalam hidup kita, sekarang banyak orang yang merasa takut, malu, menunjukkan imannya di tengah masyarakat. Iman sering hanya terlihat dalam gereja saja. Maka, kita harus mulai dalam hidup kita dengan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap rendah hati dan penuh kasih. Selain itu, kita juga bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif dalam membangun iman. Yang ketiga, saya mengikuti pertemuan dengan tema umat Katolik meningkatkan perwujudan liturgi sebagai wajah gereja yang mendengarkan dan berdoa. Dalam pertemuan ini, saya memahami bahwa liturgi adalah pusat kehidupan iman, di mana kita berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Nah, dalam kitab suci dikatakan, "Rumahku adalah rumah doa." Dalam Lukas bab 19 ayat 46. Sabda ini mengingatkan kita bahwa liturgi merupakan sumber kekuatan iman. Dalam liturgi, kita tidak hanya berdoa, tetapi juga dipersatukan dengan Tuhan dan sesama. Dari liturgi juga, kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Namun, kenyataannya masih banyak umat yang mengikuti misa hanya untuk menjadi sebuah rutinitas, bahkan tidak terlibat secara aktif dalam perayaan liturgi. Contohnya, mereka menggunakan HP, berbicara dengan teman, bahkan tertidur ketika liturgi. Maka, kita perlu mempersiapkan diri sebelum mengikuti misa, datang tepat waktu, dan mengikuti setiap bagian liturgi dengan sungguh. Selain itu, umat juga harus diajak untuk terlibat aktif, baik dalam doa, tindakan, maupun pelayanannya. Nah, di pertemuan keempat, saya mengikuti pertemuan tersebut dengan tema umat Katolik meningkatkan perwujudan cinta yang inklusif dan sinodal. Nah, di tema ini kita memiliki kasih yang terbuka untuk semua orang tanpa membeda-bedakan serta hidup bersama dalam kebersamaan. Dalam kitab suci dikatakan, "Hendaklah kamu mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Di Yohanes
bab 15 ayat 12. Sabda ini mengajarkan kita bahwa kita dipanggil untuk mengasihi semua orang tanpa batas, serta hidup dalam kebersamaan yang terbuka dan saling mendengarkan. Kasih harus nyata dalam sikap menerima dan menghargai perbedaan. Kenyataannya, masih ada sikap yang membeda-bedakan dalam pergaulan, kurang menerima perbedaan, dan cenderung memilih kelompok tertentu saja. Maka, kita diajak untuk lebih terbuka, mau mendengarkan, menghargai perbedaan, serta membangun relasi yang baik dengan semua orang tanpa melihat latar belakang. Nah, demikian hasil observasi saya selama mendalami dan mengikuti pendalaman APP. Saya melihat bahwa kegiatan ini membantu umat untuk semakin memahami, menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini juga didukung dengan adanya poster APP yang membantu umat lebih mudah memahami tema tersebut dengan visual. Selain itu, metode yang dibawakan dalam katekese ini juga cukup baik karena tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga melibatkan peserta melalui sharing, tanya jawab, refleksi bersama, dan berbagai cara lainnya. Cara pemandu menyajikan katekese juga sederhana, jelas, dan mudah dipahami, sehingga peserta tidak hanya diam saja, namun dapat mengikuti ibadah ataupun pendalaman APP dengan baik dan lebih aktif. Nah, melalui keempat pertemuan ini, saya semakin menyadari bahwa hidup sebagai umat Katolik bukan hanya tentang mengikuti kegiatan rohani, tetapi juga bagaimana kita mampu menghidupi iman kita dan iman itu dalam tindakan nyata di tengah kehidupan. Sebab, iman yang sejati terlihat dari bagaimana kita hidup dan bertindak setiap hari. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salve! I just had to let you know you're